Setelah kehilangan reputasi dan integritas sebagai seorang pakar dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara, yang tentu saja melalui perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Saya sebagai seorang yang juga menekuni bidang akademisi, saya paham betul bahwa untuk mencapai derajat sebagai seorang yang dikatakan pakar atau menguasai bidang dari kompetensi yang kita ingin geluti, maka itu adalah perjuangan yang tidak mudah. Karena itu membentuk integritas seorang peneliti atau seorang ilmuwan itu tentu saja membutuhkan pengorbanan. Dan ketika kita menyebut bahwa seorang Refli Harun kehilangan integritasnya sebagai seorang ilmuwan, maka ini tentu adalah pertaruhan yang tidak main-main. Kita bisa katakan melacurkan ilmu dan kompetensinya, bahkan ia jatuhkan itu ke tingkat yang paling rendah dalam rangka membabi buta, membela kliennya, dalam hal ini Roy Rismond dan Tiva, ketika ia menggunakan diksi-diksi yang sama sekali tidak menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang ilmuwan. Dan penggunaan diksi sontoloyo, tolol, itu adalah bagian dari upayanya membela membabi buta dari mereka-mereka yang kita sebut sebagai sumber masalah. Dalam hal ini Roy, Rismond, dan Tiva, karena secara tidak beradab menunjukkan sikap permusuhan dengan fitnah, pencemaran nama baik, rekayasa IT secara tidak bertanggung jawab, sehingga Pak Jokowi itu kemudian disebut sebagai orang atau pemimpin dengan ijazah palsu. Apa yang diaminkan oleh seorang Refli Harun bahwa ia setuju dengan sebutan ijazah Pak Jokowi palsu 99,9% menurut Roy Suryo, ini makin menunjukkan bahwa seorang Refli Harun kehilangan integritas sebagai akademisi dan ilmuwan. Teman-teman, kali ini saya ingin membincang bahwa Refli Harun menggunakan berbagai upaya dan cara untuk sekali lagi mendukung, membela klien-kliennya, dan berbagai cara itu kembali memperlihatkan bahwa sebetulnya kubu Roy, Rismond, dan Tiva dan kuasa hukumnya memang sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang kalut, mereka sedang gamang, galau, bahkan mereka sedang ada dalam kekhawatiran dan ketakutan luar biasa karena penegakan hukum itu tidak bisa lagi di rem, tetapi sudah menuju arah yang tepat, bahwa penegakan hukum lewat apa yang dilakukan oleh kepolisian, dan bahkan posisi P19 itu memastikan bahwa jaksa membutuhkan dalam tanda kutip senjata lengkap untuk membuat proses hukum yang menjadi kewenangannya itu masuk ke jenjang pengadilan dengan penuntutan terhadap para tersangka. Apa yang menjadi bahan diskusi kita kali ini adalah ketika Refli Harun mengemis kepada Presiden Prabowo agar menunjukkan atensi dan perhatian bahwa persoalan ijazah Pak Jokowi, karena yang menjadi sumber masalah dalam cara pandang atau kacamata kubu Roy Suryo itu adalah Pak Jokowi yang adalah mantan presiden, maka harus yang level presiden yang dapat menyelesaikannya. Jadi Anda bisa lihat logika yang akhirnya sudah terpojok menggunakan berbagai cara termasuk mengemis atensi presiden. Saya ingin katakan teman-teman, presiden dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang tidak mau masuk dalam persoalan individu per individu. Ia punya cara melihat persoalan ini tentu berbeda dari kita, dan ia pernah katakan itu terhadap beberapa tokoh yang diundangnya ke rumah Kartanegara, dan salah satu pesan yang ia sampaikan dan itu eksplisit dikatakan oleh Susno Duaji ketika saya katakan Susno Duaji balik badan dan mulai meninggalkan RRT, dan ia dalam hal ini Pak Susno memuji kenegarawanan seorang Prabowo Subianto yang meminta
agar semua pihak menahan diri, lebih baik kita fokus pada urusan-urusan besar dan strategis, bahwa ada hal-hal yang harus kita kerjakan bersama ketimbang mengurusi ijazah. Sekalipun ijazah yang dimaksud Pak Presiden itu bukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kasihan Refli Harun mengemis pada atensi Presiden, tetapi Anda tahu Presiden kerjaannya banyak dan tidak peduli dengan urusan-urusan remeh-temeh, termasuk urusan ijazah mentornya, yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo. Teman-teman, kita akan bincang hal ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah channel yang menggunakan perspektif filsafat untuk membaca realitas politik kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan ini. Terima kasih karena teman-teman turut membesarkan channel ini. Jangan lupa lawan narasi politik penuh dendam, fitnah, dan kebencian. Teman-teman, kita lihat pernyataan Refli Harun berikut ini. Klaster 2, Roy Rismond Tiva, itu dikenakan pasal yang sama. Padahal kan perbuatan mereka berbeda-beda pastinya. Tindakan mereka berbeda-beda. Bahkan locus tempus delicti 22 Januari itu tidak satu pun mereka ada di sana. How come Anda kemudian membuat sebuah penersangkaan yang menurut saya tidak profesional seperti itu, termasuk pengenaan pasal 32 dan 35 itu. Saya kembali memantau, Bang. Adanya kluster-kluster politik ini. Karena itu saya apel kepada Pak Prabowo Subianto ya. Pak, intinya ini kasus politik yang bisa mengatasi ini adalah Presiden Republik Indonesia, karena yang dihadapi adalah mantan presiden yang memiliki kekuatan yang powerful. Kalau Anda mau mengatakan politik yang bisa politiking di Solo. Silakan, Bang. Jadi saya jelaskan bahwa ini adalah suatu persoalan di mana Bapak diduga difitnah dan dicemarkan nama. Bapak itu siapa? Pak Jokowi. Oh, Jokowi dong, bilang Joko Widodo. Sehingga Bapak memiliki hak sebagai warga negara membuat aduan dan laporan ke Polda Metro Jaya. Dilakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan ditemukan, oh pasalnya ini, pasalnya itu, dan sebagainya. Oh orangnya ini. Karena hari ini kan AI. Apakah benar tiba-tiba yang cuap-cuap di dalam media itu benar dia apa tidak? Interupsi. Penelitian kan gitu. Nah, sehingga karena apa? Semua itu rangkaian sudah disampaikan. Ditemukanlah tindakan pidananya. Kemudian ditemukan juga tersangkanya. Jadi menurut saya tidak ada nih politik nggak ada. Saya sendiri tidak ada. Persidangan inilah adalah the right track. Karena apa? Bapak mengajukan aduan dan laporan itu dan akan dibuktikan. Karena kenapa? Karena ini masalah harga diri. Baik. Masalah harga diri. Bang Haji, silakan terakhir, Bang. Saya ingin memberikan catatan. Ya teman-teman, saya potong di situ karena fokus kita adalah pernyataan Refli Harun ya. Sekali lagi, ia kehilangan ya integritas sebagai seorang pakar dan terjebak dalam persoalan yang eksplisit disebut oleh Rocky Gerung. Kalau Anda ikuti ketika ia datang ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan oleh para penyidik dalam kapasitas sebagai ahli metodologi katanya, padahal Anda tahu Refli Harun juga tidak punya ijazah pendidikannya, bahkan konon katanya ia tidak pernah mau memperlihatkan ijazahnya lulus dari mana. Tetapi kita selalu ya merasa Rocky Gerung itu pakar dalam bidang filsafat. Nanti dulu teman-teman. Nah, kembali ke pernyataan Rocky Gerung. Kalau Anda masih ingat, ia menyebut bahwa penelitian Roy Rismond dan Tiva ya yang menghasilkan buku Jokowi White Paper itu adalah sebuah penelitian yang patut dicurigai. Ya, sekali lagi patut dicurigai, bukan penelitian ilmiah, tetapi penelitian yang penuh dengan emosi. Nah, kalau itu benar ya, sekali lagi teman-teman, runtuhlah sebetulnya apa yang menjadi keyakinan Roy Rismond dan Tiva, apalagi diaminkan dengan ugal-ugalan dan sembarangan tanpa sikap kritis dari seorang pengacara yang demi membela ugal-ugalan dan mati-matian kliennya seperti Refli Harun, ia kehilangan reputasinya dan menghancurkan reputasinya, tentu kredibilitasnya dan integritasnya sebagai pakar dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara. Jadi saya menyayangkan Bang Refli ya, kita semua menunjukkan respek bahwa Anda pakar, Anda sering memberikan ulasan, catatan berharga terkait dengan banyak persoalan-persoalan ketatanegaraan di bangsa kita. Namun ketika Anda membabi buta
dan menunjukkan kehilangan daya kritis terhadap klien Anda yang juga bermasalah terkait dengan banyak aspek yang kita bisa dekati, misalnya soal etika publik, ya, etika penelitian, etika publikasi. Anda membabi buta membela klien Anda, bahkan ya menggunakan narasi-narasi yang penuh dengan cacian makian, bahkan menyebut orang lain. Saya tidak tahu maksudnya itu diarahkan kepada siapa, apakah kepada situasi atau konteks yang Anda tuduh telah terjadi kriminalisasi terhadap klien Anda, ataukah itu diarahkan kepada mereka-mereka yang Anda sebut sebagai melakukan kriminalisasi, para penegak hukum, kepolisian misalnya, ataukah itu menunjuk pada relawan Pak Jokowi, ataukah kepada kuasa hukum Pak Jokowi, atau juga bahkan kepada Pak Jokowi, ya, Anda yang tahu. Tetapi penggunaan diksi sontoloyo, Anda menggunakan diksi tolol, apakah itu adalah bagian dari kepakaran Anda? Justru saya menyayangkan Anda mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga yang Anda bangun selama ini dengan bersusah payah hanya gara-gara ya mengejar libido politik Anda untuk menghancurkan Pak Jokowi, dan tentu saja legasinya untuk Indonesia yang lebih baik masa kini dan masa yang akan datang. Dan itulah kontribusi besar Jokowi selama 2 periode memimpin Indonesia yang sudah diakui di tanah air, ya, yang itu dibuktikan dari berbondong-bondongnya orang datang ke kediaman Pak Jokowi tanpa rekayasa. Itu semua asli dan tanpa dibentuk atau artifisial atau hanya mau-maunya mungkin kerja relawan atau kerja orang-orang tertentu. Itu semua adalah sesuatu yang natural. Jadi saya ingin katakan, reputasi Pak Jokowi di dunia internasional pun diakui bagaimana Pak Jokowi mampu memimpin Indonesia ketika situasi sulit, ketika masa-masa pandemi yang meluluh lantakkan ekonomi global. Banyak negara juga bermasalah secara ekonomi, tapi Pak Jokowi mampu tampil sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Nah, ketika Anda menyebut dengan kata-kata dan analisis yang sama sekali kehilangan ya reputasi Anda sebagai seorang pakar dalam hukum tata negara, Anda justru sedang melacurkan ilmu pengetahuan yang Anda miliki, dan Anda menghancurkan reputasi yang Anda bangun. Padahal Anda sendiri tahu bahwa orang-orang seperti Roy Rismond dan Tiva, ya, sekali lagi kalau kita mengikuti logika Aristo Pangaribuan yang menurut saya sangat tepat untuk kita jadikan sebagai cara untuk kita berpendapat dan berargumen yang tepat dan bertanggung jawab. Ketika ia misalnya bertanya, apakah penelitian Roy Rismond dan Tiva sejak awal jujur mengakui bahwa penelitiannya bisa salah atau bisa keliru? Kalau itu tidak ada, maka persoalannya adalah bahwa itu ya tidak pernah akan disebut sebagai penelitian yang bertanggung jawab. Karena penelitian yang bertanggung jawab harus mengakui liminalitas atau batas dari sebuah penelitian. Bahkan harus eksplisit mengakui bahwa penelitiannya itu ya berkemungkinan salah, sehingga kejujuran ilmu pengetahuan itu membuat akan ada terbuka ya sebuah kesangsian atau bahkan keingintahuan atau bahkan keraguan, sehingga penelitian-penelitian berikutnya itu datang dari pengakuan jujur seperti harusnya itu ada pada penelitian Jokowi White Paper yang tidak secara jelas, bahkan tidak ada sama sekali, setidaknya menurut Aristo Pangaribuan, pengakuan jujur bahwa penelitian dalam buku Jokowi White Paper itu ada batasan-batasan yang berkemungkinan ada kesalahan di sana-sini. Jadi inilah yang saya ingin katakan, teman-teman. Tidak ada jaminan bahwa apa yang diyakini Roy Rismond dan Tiva itu benar, atau yang diyakini oleh Roy Rismond dan Tiva itu pasti satu-satunya jawaban atas problematika terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Bahkan kita bisa sanksi, dan karena itu itulah ilmu pengetahuan yang kita ingin bayangkan sebagai ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah pengakuan tentang batas atau tentang liminalitas dari sebuah produk yang dihasilkan oleh kerja-kerja ilmu pengetahuan.
Apalagi yang saya tahu, ilmu pengetahuan itu tujuan akhirnya adalah memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Bayangkan kalau ada orang yang bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi ya ujung-ujungnya itu justru kita menjadi orang yang melacurkan ilmu pengetahuan dengan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka harus kita tegas katakan, ilmu itu tertolak dengan sendirinya. Ilmu itu menjadi sampah belaka. Karena apa? Tujuan dan bahkan hakikat ilmu pengetahuan adalah memanusiakan manusia. Bayangkan, dan Anda mungkin bisa sedikit meraba-raba kebenaran yang dikatakan oleh kepolisian dalam konferensi pers 17 Desember 2025 yang lalu, ketika tegas dikatakan oleh Kadip Humas Polda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dan Kombes Iman Imanuddin tegas katakan penelitian RRT tidak mengindahkan etika penelitian, penelitian RRT tidak mengindahkan etika publikasi, yang salah satu keutamaannya adalah respect to person atau menghormati responden atau sumber yang dijadikan sumber informasi dalam hal ini adalah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Tidak mungkin peneliti yang bertanggung jawab berteriak-teriak jalanan dengan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan berbagai macam derajat penyebutan, baik 99,9% palsu atau 11.000 triliun persen palsu. Bahkan kita ingin katakan sekali lagi teman-teman, apa yang dikatakan oleh Roy, Rismond dan Tiva ketika berteriak-teriak, tangkap Jokowi, adili Jokowi, nusa kambangkan Jokowi, hancurkan Jokowi, dan kemudian ya gantung Jokowi. Apakah itu cermin dari penelitian yang bertanggung jawab? Apakah itu penelitian yang memuliakan kemanusiaan? Saya ragu dan 100% ragu. 11.000 triliun persen kata Rismond Sianipar sangat meragukan kebenarannya. Jadi teman-teman, kembali ke topik kita bahwa Refli Harun akhirnya ya mengakui bahwa Jokowi memang orang yang punya power luar biasa. Pengakuan ini sampai-sampai membuat Refli Harun harus mengemis kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bisa memberi atensi agar mengatasi persoalan ini di level sesama presiden, yaitu Presiden ke-7 dan Presiden ke-8, untuk memberi perhatian agar bisa menyelesaikan kasus ijazah yang dituduh palsu ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman, rasanya Refli Harun makin tidak menarik dan sangat memalukan. Ujungnya hanya memelas dan meminta belas kasihan atau bahkan mengemis perhatian dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin katakan teman-teman, Presiden Prabowo tidak bisa digiring oleh opini-opini menyesatkan. Apalagi masih kita terbuka untuk mengatakan penelitian RRT itu adalah penelitian yang berkemungkinan salah. Jadi jangan hakimi dan bahkan jangan kemudian menghina sehina-hinanya, merendahkan serendah-rendahnya harkat martabat orang lain. Karena ilmu itu pada akhirnya adalah ilmu untuk kemanusiaan, ilmu pada akhirnya adalah ilmu untuk memuliakan manusia. Jadi teman-teman, jangan percaya bahwa Presiden Prabowo dapat dipengaruhi oleh orang-orang seperti Refli Harun. Saya justru ingin katakan Presiden Prabowo Subianto punya tugas-tugas yang jauh lebih besar, mengurusi bangsa ini, bahkan ingin memastikan perdamaian dunia agar tidak terjadi perang dunia ketiga. Itu menjadi kontribusi besar Indonesia agar perdamaian dunia dapat diwujudkan dan Indonesia di dalamnya ingin berkontribusi besar. Jadi teman-teman, Presiden Prabowo menurut saya, ya, menurut keyakinan saya, tidak akan pernah memberikan perhatian pada persoalan personal seperti yang dikatakan oleh Habibur Rahman.
bahwa bukan gaya Presiden Prabowo kalau ia ingin membahas sesuatu, kalau itu hanya untuk menyebut seseorang dan menyalahkan seseorang itu. Presiden Prabowo jauh lebih konstruktif membayangkan apa yang bisa dikerjakan bersama dalam rangka perbaikan Indonesia. Dan jangan suka menyalah-nyalakan bahkan terhadap para mantan pemimpin kita. Presiden Prabowo adalah seorang yang sangat apresiatif dan dalam konteks itu ia pasti menjaga keadabannya agar tujuan-tujuan Indonesia yang semakin adil dan sejahtera itu dapat diwujudkan di masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan oleh Refli Harun tidak perlu dipercayai, dan pastinya saya ingin katakan sekali lagi, apa yang dibangun oleh Refli Harun dengan mengemis pada Presiden Prabowo Subianto, saya punya keyakinan tidak akan dituruti kemauan Refli Harun. Dan saya justru ingin mengatakan bahwa sudahilah persoalan ini. Karena Bang Refli, Anda kehilangan banyak reputasi oleh karena membabi buta, membela orang-orang yang belum tentu kebenarannya, berpihak kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, atau Tifausia Tiasukma. Salam waras, salam YouTuber NKRI.